Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami ucapkan selamat datang kepada para mitra kerja di acara sosialisasi kontraktor safety management system dan tingkat komponen dalam negeri untuk vendor PT Pertamina Patraniaga. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat bergabung kembali melalui live event pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin, untuk mengawali acara hari ini, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala, memohon agar acara sosialisasi ini lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti yang kita ketahui, kemarin kita telah melaksanakan sosialisasi untuk materi CSMS. Untuk hari ini, kita akan mendengarkan bersama materi terkait dengan TKDN. Pada pagi hari ini, hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yang akan membantu kita untuk lebih memahami terkait perhitungan maupun pelaksanaan TKDN di lingkungan PT Pertamina Patraniaga. Kami menyambut fungsi LCUM Ibu Iren Karenia selaku manajer LCUM PT Pertamina Patraniaga, dan sebagai narasumber hari ini Bapak Hafid Erya Permana, Ibu Ferawati, Bapak Peter Lewis, dan Bapak Fahmi Abdullah Yusuf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir sebagai pemateri di hari ini. Dapat kami sampaikan yang hadir sampai dengan saat ini ada 750 peserta. Sudah begitu banyak ya antusias untuk mendengarkan materi di pagi hari ini. Baik, pada hari ini akan ada terkait materi TKDN. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing ya terkait dengan TKDN ini yang telah diberlakukan dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pertamina Patraniaga. Mungkin dalam penerapannya masih ada nih kebingungan-kebingungan Bapak Ibu semua, atau mungkin kendala-kendala dalam perhitungan atau pelaksanaannya. Langsung saja kita masuk ke materi terkait dengan TKDN. Selama penyampaian materi, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaannya melalui chat box yang akan dijawab nantinya oleh narasumber. Dengan format nama perusahaan, dan juga pertanyaannya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke materi di hari ini, tingkat komponen dalam negeri yang akan dibawakan oleh fungsi LCUM kepada Bapak Hafid Erya Permana dan tim LCUM dipersilahkan. Silakan Bapak Hafid. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, baik dari PEC yang telah mengundang kami, dan dari rekan-rekan LCUM sendiri, dan terutama dari vendor-vendor yang berkenan hadir terkait sosialisasi dalam vendor day ini ya. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di acara kedua, dan perkenankan kami dari fungsi LCUM untuk menyampaikan terkait implementasi TKDN di PT Pertamina Patraniaga. Sesi materi pada hari ini akan kita sampaikan dalam 4 sesi. Sesi pertama yaitu dari perencanaan sampai kontrak akan disampaikan saya sendiri, Hafid Erya Permana. Kemudian di sesi kedua akan disampaikan oleh Mbak Ferawati, yaitu terkait monitoring, verifikasi sampai dengan closing. Sesi ketiga terkait tata cara pengisian form A3 dan A4 akan disampaikan oleh Mas Peter Lewis. Dan yang terakhir terkait tata cara pengisian form A5 dan A6 akan disampaikan oleh Mas Fahmi Abdullah Yusuf. Sebelum menginjak ke materi, mungkin akan kita sampaikan juga mengenai mengapa sih
TKDN ini harus kita implementasikan pada proses pengadaan barang dan jasa. Tujuannya sangat mulia, ya, yaitu asas kepentingan nasional, di mana akan meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan kesempatan kerja, terutama bagi pekerja lokal, meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri, sehingga mampu bersaing di pasar dunia, dan tentunya akan ada penghematan devisa negara. Dan yang paling penting akan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar atau impor. Hal ini juga karena adanya kewajiban dan sanksi, di mana penggunaan atau implementasi TKDN ini wajib di lembaga negara, kementerian, BUMN, swasta, dan memiliki sanksi administrasi baik yang sifatnya administratif maupun finansial yang akan kami sampaikan kemudian. Dasarnya apa? Dasarnya yaitu dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, di mana ada kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri, di mana turunannya dapat kita lihat di PP Nomor 19 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, di mana jika ada TKDN atau produk yang memiliki TKDN dan BMP paling sedikit 40%, maka barang tersebut wajib untuk digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun pada kesempatan hari ini kita batasi yaitu dari pedoman yang berlaku di Pertamina pada umumnya, yaitu pedoman mengenai pengelolaan penggunaan produk dalam negeri nomor A50. Pedoman ini hanya berlaku untuk semua subholding juga di bawah Pertamina, kecuali subholding hulu migas, di mana sudah ada peraturan sendiri yang menjadi acuan, yaitu PTK 007. Kita di CNT juga akan menggunakan pedoman tersebut sebagai acuan kita untuk melaksanakan implementasi dari TKDN ini sendiri. Langsung saja kemudian masuk di ini ya, materi kita, yaitu dari perencanaan sampai dengan kontrak, di mana akan ada 3 bagian sebenarnya, yaitu alur administrasi dan peranan kita semua pada implementasi TKDN, terutama peranan vendor ya terkait dengan implementasi ini. Dan akan kita sampaikan juga terkait perencanaan dan terakhir di proses lelang. Terkait dengan implementasi TKDN ini sendiri, ada 3 tahapan utama ya. Yang pertama yaitu dari perencanaan, kemudian implementasinya sendiri, dan terakhir evaluasi. Di tahap perencanaan sebenarnya ini fokus bagi kami ya selaku terutama FPP, yaitu fungsi pengusul, yang akan menyediakan yang memiliki kebutuhan terkait pengadaan barang dan jasa, yaitu utamanya memasukkan TKDN tersebut sebagai bagian dari kontrak, di mana nanti akan ada nilai komitmen TKDN, roadmap dari TKDN, terus monitoring, dan sanksi finansial dan sanksi administrasi. Kemudian di fase implementasi, adanya kewajiban untuk melakukan monitoring bagi pelaksana kontrak, yaitu vendor sendiri, di mana yang dibutuhkan yaitu capaian TKDN, terus komparasinya dengan komitmen di awal, dan rencana mitigasinya jika memang ada penyimpangan. Dan yang terakhir yaitu melakukan verifikasi pasca kontrak oleh verifikator berkualifikasi, di mana ada target penyelesaian verifikasi paling lama 3 bulan setelah kontrak berakhir. Ujungnya apa? Yaitu apabila ada penyimpangan dari hasil verifikasi dengan komitmen yang disampaikan pada tahap lelang, akan ada sanksi yang sifatnya finansial dan administratif terkait hasil verifikasi tersebut. Kemudian bagaimana sih terkait alur administrasi dari implementasi TKDN tersebut? Kita bagi dalam 4 bagian, yaitu dari fase perencanaan,
proses lelang, monitoring, sampai dengan verifikasi. Untuk perencanaan yang dibutuhkan bagi kami yaitu ada form A1 dan form A2, di mana ada identifikasi kebutuhan barang dan jasa yang nantinya akan dirangkum dalam form A2, yaitu mengenai penetapan minimum TKDN yang dipersyaratkan untuk diproses lelang. Jadi di proses lelang, Bapak-Bapak dan Ibu vendor akan menyampaikan form A3 jika pengadaannya berupa pengadaan barang, form A4 jika pengadaannya berupa pengadaan jasa, atau form A5 jika pengadaannya berupa pengadaan gabungan barang dan jasa. Dan juga menyampaikan roadmap atau form A6. Ini fokusnya. Boleh saya potong sebentar ya. Untuk materinya boleh dari panitia untuk nge-share Mas ya. Karena sepertinya jaringannya kurang stabil untuk nge-share materinya. Boleh kami ambil Mas ya? Baik, monggo. Baik, silakan dilanjut untuk materinya. Baik, terima kasih Mbak Cahya. Kemudian di fase monitoring yang disampaikan adalah realisasi dari form A6-nya, di mana dalam pengisiannya bisa mengacu juga dari form A3, form A4, dan form A5 sebagai formatnya. Kemudian terakhir di tahap final akan ada proses verifikasi di mana outputnya adalah form A7, di mana ada sanksi finansial yang dihitung dari selisih hasil verifikasi dengan komitmen yang disampaikan. Next, Mbak. Ya. Nah, bagaimana sih peranan dari vendor terkait dengan form-form tadi? Peranan vendor sebenarnya ada di ini saja, 2 tahap terakhir ya, yaitu pada proses lelang terkait submit self-assessment dan dokumen pendukungnya pada form A3, A4, A5, dan A6, kemudian di terakhir submit dan self-assessment dan dokumen pendukung untuk proses verifikasi di akhir. Untuk detailnya akan disampaikan Mbak Vera nanti, pembagiannya seperti apa. Next, Mbak Cahya. Nah, kemudian kita sudah masuk ke proses perencanaan ya. Jadi konsep perhitungan TKDN itu sebenarnya 3 aspek saja sebenarnya. Hanya kita melihat dari bahan baku atau material, tenaga kerja, dan alat kerja atau fasilitas yang digunakan dalam suatu proyek. Next. Nah, lingkupnya apa saja? Seperti yang saya sampaikan tadi terkait form 34 dan A5 ada berupa pengadaan barang sendiri, pengadaan jasa sendiri, atau gabungan barang dan jasa, di mana persentase TKDN itu didapatkan dari kandungan dalam negeri, nilai estimasinya berapa, dibagi dengan total nilai estimasi proyek itu sendiri, yang merupakan gabungan dari kandungan dalam negeri dengan kandungan luar negeri dikalikan dengan 100%. Itu yang menjadi acuan nanti. Kemudian, nah, alurnya seperti apa? Sebenarnya ini adalah alur bagi kami ya, di Pertamina Patraniaga untuk menghitung nilai TKDN-nya itu sendiri. Tapi alur ini juga dapat digunakan bagi vendor untuk menentukan berapa sih nilai presentasi TKDN-nya. Yang pertama kita lihat dari dengan cara identifikasi kebutuhan barangnya sendiri. Misalkan dipersyaratkan pompa ya, pompanya itu speknya seperti apa, terus jumlahnya berapa, tanggal serah terimanya kapan, apakah ada kebutuhan garansi atau kebutuhan instalasi, yang outputnya adalah daftar kebutuhan barang yang nanti basis jadi perhitungan di form A3. Kemudian terkait dengan kategori barang. Nah, kategori barang ini mungkin perlu dipahami bagi teman-teman vendor ya, bahwa dalam proses TKDN ini akan ada beberapa kategori barang yang kita bisa mengaksesnya dari 3 acuan. Pertama dari website P3DN pertama, di mana Kemenperin sebagai stakeholdernya. Kemudian buku APDN, namun ini hanya dikhususkan di subholding hulu. Yang ketiga PAL, mungkin
Bapak Ibu lebih familiar dengan sebutan Approved Brand List ya atau ABL. Itu menjadi acuan kita untuk menentukan kategori barang yang nantinya ada definisi barang wajib dan barang non wajib yang akan saya sampaikan kemudian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian harus menyampaikan juga, mencari juga terkait kapasitasnya nasional itu berapa. Misalkan pompa tadi ada sebagian yang diproduksi di Indonesia, ada yang di luar, itu bisa dicari baik secara online, meminta informasi kepada calon penyedianya, atau bagi kami bisa menyampaikan lewat fungsi P3DN. Next. Nah, ini terkait dengan kategori barang. Jadi ada yang disebut dengan barang wajib atau barang diwajibkan, di mana definisinya total antara TKDN plus BMP itu minimal sama dengan 40%. Nah, ini contohnya yang di blok hijau, TKDN 26, BMP 14, totalnya 40, ini yang disebut barang wajib. Dalam pedoman kami, yang jika ada produsen atau vendor yang mampu mencapai ini, maka barang tersebut wajib untuk digunakan. Next. Kategori berikutnya yaitu barang dimaksimalkan, di mana TKDN plus BMP masih kurang dari 40. Meskipun TKDN-nya 25, karena TKDN yang dipersyaratkan di sini minimal 15%. Nah, contohnya dari 3 barang ini ya, ABC, TKDN-nya lebih dari 15% semua, BMP-nya meskipun yang ada yang 0, tapi totalnya masih di bawah 40, maka ini disebut dengan barang dimaksimalkan. Kemudian, terkait barang diberdayakan, didefinisikan jika TKDN lebih besar sama dengan 10 dan kurang dari 15. Ini kita definisikan sebagai barang diberdayakan. Contohnya seperti barang ABCD ini totalnya TKDN lebih dari 10% ya. Ini dari 10, 12, 13, 14, tapi kurang dari 15 disebut barang diberdayakan. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi sebenarnya dalam proses lelang Bapak sudah dipermudah bahwa ada website dari Kemenperin, yaitu website P3DN. Jadi untuk kebutuhan barang tertentu, Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu vendor sekalian bisa mengakses dari situs dari Kemenperin tersebut untuk mendapatkan berapa sih persentase dari TKDN dari suatu barang. Misalkan tadi contohnya pompa ya, pompa itu berapa sih persentase TKDN-nya. Nah, Bapak sesuaikan dengan spek yang dipersyaratkan dalam kontrak. Next. Bentuknya seperti apa sertifikat TKDN barang? Seperti ini, di mana sertifikat tersebut ditandasahkan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian. Satu sertifikat TKDN ini memiliki satu jenis produk, namun bisa berbagai macam, ada beberapa item ya, nanti seperti plat atau pipa itu ada beberapa spek. Nah, sertifikat ini berlaku selama 3 tahun. Jadi ini sebagai dasar Bapak, terutama untuk proses pengadaan barang ya, ini wajib dilampirkan untuk proses evaluasinya. Kemudian kita coba kasih contoh bagaimana penerapannya. Jika misalkan ada pengadaan pipa karbon steel dengan spesifikasi ERW IPI 5L grade B diameter 12 inch, panjang yang dibutuhkan 1000 meter. Nah, kita cari dulu tadi sesuai urutan tadi, yaitu identifikasi kebutuhan barangnya. Nah, barangnya sesuai speknya, yaitu pipa karbon steel ERW IPI 5L. Kemudian kita cari di website P3DN. Nah, di sini kita batasi di ABL ya, atau PAL tadi, Pertamina Approved List. Di kita ada 4 ABL, yaitu Bakri, KHI, Indal, dan Spindo untuk produk ini. Di mana di sini kita harus benar-benar mencari yang speknya sesuai. Misalkan ini kan contoh untuk Bakri, di spesifikasi pada sertifikat clear tertulis IPI spek 5L L245 atau grade B dengan diameternya antara 2 sampai 24, jadi 12 inch masuk ya.
Terus seperti juga Indal, nah ini bisa A53 atau grade B PSL 02 dengan diameter 6 sampai 16, jadi masuk. Dari sini kita akan mengetahui nilai TKDN-nya berapa, BMP-nya berapa. Dari sini kita bisa melihat karena nilai TKDN plus BMP-nya lebih dari 40, barang-barang ini semuanya masuk barang wajib. Bagi kami untuk menjaga tingkat kompetisi akan mengambil yang paling rendah, yaitu di sini TKDN digunakan 47,41. Namun bagi vendor dapat menggunakan semuanya, jadi mana saja bisa asalkan masih di atas dari 47,41 tersebut. Next. Nah, kemudian terkait bagaimana sih dalam perhitungan di jasa sama intinya identifikasi dulu kebutuhannya seperti apa, misalkan jasa konsultansi, terus fungsi dan manfaatnya buat apa, targetnya kapan, lokasinya di mana, itu akan mempengaruhi dari kebutuhan jasa secara detail. Setelah itu kita tentukan siapa pelaku usahanya, karena ini terkait dengan kemampuan dalam negeri pada sesi kedua, yaitu yang perlu diperhatikan kepemilikan usahanya oleh siapa, tenaga ahlinya dari mana, alat dan fasilitas kerjanya dibuat dan dimiliki oleh siapa. Ini nanti akan mengindikasikan berapa nilai minimum TKDN-nya. Next. Nah, terkait dengan kepemilikan usaha bisa dikategorikan tiga kategori, yaitu perusahaan dalam negeri di mana saham lokal atau dalam negeri mencapai 50% lebih. Sedangkan perusahaan nasional jika saham luar negeri melebihi dari 50%. Dan yang ketiga perusahaan asing, yaitu badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Indonesia. Nanti kepemilikan usaha ini akan berdampak pada perhitungan dari TKDN itu sendiri. Kemudian hal yang perlu diperhatikan kedua yaitu terkait tenaga kerja. Jika WNI kita hitung 100%, jika digunakan tenaga kerja asing kita menggunakan 0% untuk perhitungan TKDN-nya. Next. Nah, kemudian terkait alat kerja, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita melihat dari dua sisi ya, yaitu siapa yang memiliki dan siapa yang membuat. Contoh di sini dibuat bisa dari dalam negeri maupun luar negeri. Jika dimiliki oleh dalam negeri, dibuat oleh dalam negeri, maka persen TKDN-nya 100. Nah, contoh jika dibuat di luar negeri, namun dibuat oleh perusahaan gabungan, yaitu di mana ada saham dalam negeri dan saham luar negeri, yang dihitung adalah saham dalam negerinya saja. Nah, contohnya ada di slide berikutnya. Nah, ini kita contohkan untuk tenaga kerja dan alat kerja. Contoh untuk tenaga kerja, case-nya masih melanjutkan yang tadi ya, pemasangan dari pipa karbonnya. Dibutuhkan tenaga kerja welder 6G dan 5G. Yang 6G berasal dari Thailand, sedangkan yang 5G dari Indonesia. Untuk pekerja Thailand, TKDN-nya 0%. Sedangkan untuk tenaga kerja Indonesia, TKDN-nya 100%. Nah, berapa total TKDN-nya? Bukan rata-rata ya, jadi bukan 100 tambah 0 dibagi 2, tapi merupakan hasil perkalian KDN, yaitu persentase TKDN dikalikan dengan estimasi nilai, totalnya berapa dulu. Misalkan ini orang Thailand 0 kali 10 juta 0, terus 100% kali 15 juta 15 juta. Nah, total antara KDN dan estimasi nilai total itu merupakan persentase dari TKDN ini sendiri. Begitu juga dengan yang alat kerja. Nah, ini contohnya mesin las SMAW dibuat di Indonesia, dimiliki Jepang. Perusahaan Jepang misalkan ya. Jadi persentase TKDN-nya 75%. Sedangkan jika dibuat di Jepang dan dimiliki perusahaan patungan yaitu 25% dalam negeri, saham Jepang 75%, maka yang menjadi persentase adalah saham dari perusahaan Indonesia sendiri. Dan yang menjadi persentase TKDN yaitu 45%-nya, yang merupakan pembagian antara KDN dibagi dengan estimasi total. Jadi ingat ya, TKDN itu bukan rata-rata, tapi merupakan total dari
nilai TKDN dibagi dengan estimasi total. Berikutnya. Kemudian kita masuk di proses pengadaan ya. Proses pengadaan alurnya sudah kita sampaikan tadi. Yang menjadi perhatian di sini yaitu dari skop vendor yaitu dari pemasukan dokumen lelang, di mana akan disampaikan form A3, A4, A5, dan A6. Untuk A3 bentuk evaluasinya hanya cek sertifikat ya. Jadi memang wajib disampaikan sertifikatnya. Sedangkan untuk gabungan barang dan jasa sifatnya komitmen. Kita tidak bisa merubah nilai persentase TKDN kecuali karena aritmatik ya, karena ada kesalahan aritmatik. Kemudian setelah lolos dari evaluasi penyampaian dari form-form tersebut akan dilakukan evaluasi harga ya, atau kita sebut evaluasi komersil, di mana bedanya saat proses dengan implementasi TKDN akan ada preferensi harga untuk peserta lelang sesuai dengan nilai TKDN yang disampaikan. Nanti detailnya akan saya sampaikan. Kemudian lanjut ke penentuan pemenang dari hasil HEA tersebut, terus ada kontrak, dan di akhir pelaksanaan kontrak akan diselesaikan di form A7, yaitu adanya sanksi finansial karena proses verifikasi. Next. Nah, ini terkait preferensi harga. Jadi preferensi harga diberikan terkait dengan unsur barang, yaitu maksimal 25% dan 7,5% jika ada keterlibatan dari perusahaan asing dalam proses tender tersebut. Contohnya di sini, perusahaan A, B, dan C, urutan penawaran awalnya seperti ini, di mana paling tinggi yaitu perusahaan A, paling rendah perusahaan asing. Namun setelah adanya preferensi dan TKDN yang disampaikan, urutannya berubah ya, urutannya berubah. Nomor 1 dari perusahaan B yang awalnya nomor 2 menjadi nomor 1, nomor 2 perusahaan A, dan nomor 3 dari perusahaan C, jadi perusahaan asing itu sendiri. Jadi hati-hati dari TKDN yang disampaikan dampaknya adalah terkait dengan preferensi juga, tapi namun nanti ada kaitannya dengan komitmen yang disampaikan. Next. Nah, ini klausul kontrak terkait implementasi TKDN yang menjadi concern mungkin di sini kita lihat di sanksi finansial ya. Jadi akan ada 2 sanksi finansial. Pertama dari proses verifikasi tadi, yaitu realisasi dikurangi dengan komitmen dikalikan dengan harga kontrak. Kemudian poin B, jika menggunakan preferensi harga tadi dan ada perubahan urutan dari pemenang, maka selisih antara harga kontrak dengan harga terendah akan menjadi sanksi tambahan. Namun 2 sanksi tersebut totalnya maksimal di 15%. Kemudian concern kedua yaitu dari pembayaran atas tagihan terakhir. Jadi akan ada penahanan senilai 15% dari nilai kontrak sampai proses verifikasi. Nah, terus kemudian simulasi terkait sanksinya sendiri seperti apa? Next untuk sanksinya. Berikut terkait contoh sanksi finansial. Di perencanaan misalkan dari kami menetapkan bahwa nilai minimum 35%. Namun di proses lelang ada 3 vendor A, B, dan C. Vendor C gugur karena di bawah dari nilai penetapan minimum. A dan B lolos. Dari proses evaluasi misalkan vendor B yang menang dengan nilai 1M. Namun ada vendor yang masih terendah nilainya 900 juta. Bagaimana dengan sanksinya? Misalkan di akhir setelah proses verifikasi ternyata nilai TKDN akhir 35%, berarti ada sih 5% dari komitmen yang disampaikan di awal.
Dari sanksi 50 juta, terus ada tambahan sanksi selisih harga kontrak, yaitu 1 M dikurangi 900 juta, sekitar 100 juta. Namun total dari keduanya maksimal hanya di 15%. Nah, ini terakhir dari saya. Kemudian untuk monitoring, verifikasi, dan closing akan disampaikan oleh Mbak Vera. Persilakan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih Mas Hafid. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Vera dari fungsi Alsum CNT. Jika tadi Bapak Ibu telah menyimak terkait proses perencanaan hingga kontrak, saat ini saya akan menjelaskan terkait monitoring, verifikasi, dan closing tingkat komponen dalam negeri. Lanjut. Berikut adalah outline yang akan kita bahas. Pertama adalah definisi monitoring dan verifikasi, dilanjutkan dengan regulasinya. Yang ketiga terkait alur proses monitoring dan alur verifikasi, dilanjutkan dengan metode verifikasi TKDN, lalu dokumen-dokumen pendukung verifikasi TKDN, dan dilanjutkan dengan terakhir di sanksi. Kita akan bahas terlebih dahulu terkait apa itu monitoring TKDN. Monitoring TKDN adalah kegiatan penilaian sendiri atau self-assessment yang dilakukan oleh pelaksana kontrak selama masa penyelesaian pekerjaan. Nanti akan dilakukan perbandingan monitoring dengan komitmen yang Bapak Ibu sampaikan dalam form A6. Lalu verifikasi TKDN adalah kegiatan untuk mencocokkan capaian TKDN dari produsen dalam negeri dan atau penyedia barang dan jasa dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha produsen barang itu, jasa atau penyediaan gabungan barang dan jasa itu sendiri. Verifikasi ini bertujuan tentunya untuk memastikan kebenaran realisasi pencapaian TKDN di akhir versus dengan komitmen di awal yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pada saat proses pengadaan. Jadi nanti penyedia barang dan jasa akan melakukan self-assessment, lalu akan dilakukan verifikasi oleh verifikator. Lanjut. Ini adalah regulasi monitoring dan verifikasi TKDN. Untuk regulasi pemerintah ada dalam Permen ESDM nomor 15 tahun 2013, bab 5 perihal verifikasi. Yang kedua ada SK Dirjen Migas nomor 181 tahun 2014, ini terkait pedoman verifikasi dan kualifikasi dari verifikator TKDN itu sendiri. Yang ketiga, Permen Perindustrian nomor 57 tahun 2006, terkait penunjukan surveyor untuk melakukan verifikasi TKDN. Selanjutnya ini adalah regulasi Pertamina yang tertuang dalam Pedoman Pengelolaan Penggunaan Produk Dalam Negeri tahun 2020, tercantum dalam bab 4 bagian E terkait verifikasi dan bab 6 terkait monitoring dan verifikasi. Ya. Sedikit gambaran terkait Permen ESDM nomor 15 tahun 2013 terkait perihal verifikasi. Di sini dibedakan menjadi 3 kategori, Bapak Ibu. Jadi untuk yang A itu khusus untuk pengadaan barang ataupun jasa ataupun gabungannya untuk nilai sampai lebih dari 50 miliar rupiah. Dengan nilai TKDN 30% atau lebih, ini wajib menggunakan jasa surveyor independen. Tentunya yang memiliki kualifikasi verifikasi. Yang B, ini untuk nilai pengadaan 5 sampai dengan 50 M. Untuk nilai yang didapat TKDN-nya adalah 30% atau lebih, dilakukan oleh surveyor independen atau dilakukan oleh personil kontraktor. Yang ketiga, untuk pengadaan kurang dari 5 miliar, ini nanti dilakukan oleh personil penyedia barang dan jasa. Selanjutnya, yang kedua terkait SK Dirjen Migas 181, ini mengatur bagaimana tata cara penilaian TKDN dan bagaimana prosedur verifikasi TKDN. Sedangkan yang ketiga, Permen Perindustrian nomor 57 tahun 2006, ini menunjuk ada 2 PT surveyor. Yang pertama adalah PT Surveyor Indonesia, yang kedua adalah PT Superintending Company of Indonesia atau yang kita kenal dengan Sukovindo. Jadi 2 perusahaan ini ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi oleh Kemenperin. Selanjutnya, ya, beralih kita ke monitoring TKDN. Dalam layar Bapak Ibu, kita dapat melihat terkait periode pelaksanaan kontrak. Jika pelaksanaan kontrak Bapak Ibu sampai dengan 1 tahun, maka proses monitoring, pengawasan capaian TKDN, dan verifikasi awal serta monitoring 6 bulan terakhir dapat ditiadakan. Sedangkan untuk proyek dengan
periode pelaksanaan kontrak 1 sampai dengan 3 tahun, ataupun 1 sampai dengan 3 tahun kompleksitas tinggi, dan lebih dari 3 tahun, maka akan dilakukan proses monitoring 6 bulanan, dan pengawasan capaian TKDN setiap 12 bulanan dengan perbandingan form A6 yang Bapak Ibu sampaikan di awal. Lalu akan dilakukan verifikasi awal, ini khusus untuk yang 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan lebih dari 3 tahun. Jadi verifikasi awal ini akan dilakukan oleh fungsi pelaksana FPP3DN, tentunya yang memiliki kualifikasi, ataupun dapat melibatkan surveyor independen. Pengecualian monitoring ini dilakukan 6 bulan sebelum masa penyelesaian pekerjaan berakhir. Jadi dalam 6 bulan terakhir proses monitoring ditiadakan, tujuannya untuk Bapak Ibu mempersiapkan dokumen-dokumen untuk proses verifikasi. Selanjutnya, kita akan membahas laporan monitoring apa saja yang harus dipersiapkan pada saat proses 6 bulanan atau 12 bulanan. Ini ada form A3 terkait pernyataan komitmen TKDN dalam penawaran barang. Lalu ada form A4 terkait pernyataan komitmen TKDN dalam penawaran jasa. Jadi untuk form ini disesuaikan dengan proses pengadaan yang Bapak Ibu laksanakan ya. Selanjutnya, ada form A5, ini adalah pernyataan komitmen TKDN dalam penawaran gabungan dan jasa. Lalu ini adalah form A6 terkait roadmap komitmen TKDN Bapak Ibu yang ditulis per 6 bulanan dilanjutkan sampai dengan akhir masa kontrak. Lalu ini nanti Bapak Ibu pada saat laporan monitoring juga untuk khusus 12 bulanan Bapak Ibu agar menyampaikan form self assessment yang sudah ada dalam peraturan Permenperi nomor 16 tahun 2011. Di dalamnya nanti ada form 3.1 sampai 3.5 untuk barang dan jasa atau form 4.1 sampai 4.7 untuk gabungan barang dan jasa. Selanjutnya, ya, beralih ke verifikasi TKDN. Bapak Ibu, ini adalah jenis pengadaan yang harus dilakukan verifikasi TKDN-nya. Untuk nilai pengadaan lebih dari 50 miliar dan juga untuk nilai pengadaan kurang dari sama dengan 5 miliar sampai dengan kurang dari 50 miliar, ini dengan nilai TKDN 30% atau lebih, ini nanti yang pertama, untuk yang lebih dari 50 M dilakukan verifikasinya oleh surveyor independen, tentunya yang memiliki sertifikat verifikator. Kemudian untuk kurang dari sama dengan 5 M dan kurang dari 50 M, menggunakan jasa surveyor independen atau FPP, fungsi peminta pengadaan, atau fungsi internal di Pertamina Group sendiri yang memiliki kualifikasi verifikator. Selanjutnya untuk yang nilai pengadaan kurang dari 5 miliar, ini nilai TKDN yang diverifikasi yaitu semua nilai TKDN yang melakukan verifikasi adalah pelaksana kontrak yang memiliki kualifikasi sebagai verifikator dibuktikan dengan sertifikat tentunya Bapak Ibu. Selanjutnya, ya ini adalah pelaksanaan verifikasi TKDN ini mengacu kepada ketentuan internal Pertamina yang ada di fungsi pengadaan dalam lampiran OCLC-nya. Di sini verifikasi dilakukan ada 2 kategori ya Bapak Ibu untuk memudahkan saja. Pertama, untuk kategori sampai dengan 1 tahun, maka verifikasi dilakukan setelah masa MPP berakhir. Nah, sampai dengan maksimum 3 bulan setelah masa penyelesaian pekerjaan berakhir. Artinya total waktu verifikasi di sini maksimal 3 bulan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu melihat timeline di bawah yang berwarna merah sebelah MPA, di situ adalah range di mana untuk proyek yang 1 sampai dengan 1 tahun maksimal 3 bulan verifikasinya dilaksanakan. Selanjutnya untuk kategori kedua lebih dari 1 tahun. Ini dapat privilege Bapak Ibu, jadi dapat dimulai verifikasinya secepat-cepatnya 6 bulan sebelum MPP berakhir dan dapat diselesaikan sampai dengan maksimum 3 bulan setelah MPP berakhir. Secara timeline Bapak Ibu bisa lihat di yang paling atas ya, yang berwarna merah, lebih dari 1 tahun, maksimal 9 bulan. Selanjutnya, berikut adalah alur proses verifikasi TKDN. Bapak Ibu bisa melihat layar paling atas, itu adalah verifikasi yang dilakukan oleh surveyor independen. Jadi sebelum hari H untuk opening meeting, akan disampaikan dulu SPK, H-3, selanjutnya akan dibuka opening meeting bersama kontraktor. Setelah itu, hari ke-7, H+7, akan diserah terimakan dokumen.
Nah, dokumen ini sampai dengan layer 1 atau layer 2 atau layer 3 ya Bapak Ibu. Setelah itu 30 hari kemudian akan dilakukan verifikasi ya, selesai melakukan verifikasi dan dilanjutkan di besoknya atau 1 hari setelah selesai verifikasi dilakukan closing meeting. Dalam closing meeting ini nanti akan dihadiri oleh kontraktor, oleh verifikator, oleh FPP ya, dan juga FPP 3DN untuk menyampaikan hasil dari verifikasi itu sendiri, berapa nilai persen TKDN yang sudah diverifikasi oleh surveyor independen. Lalu 5 hari kemudian dibuatkan pembuatan laporan terkait verifikasi TKDN, lalu diakhiri dengan penyerahan laporan di hari berikutnya. Untuk penandasahan ini, Kemenperin untuk penandasahan laporan verifikasi ini hanya berlaku di hulu migas. Selanjutnya adalah timeline untuk verifikasi oleh pelaksana kontrak. Di sini Bapak Ibu, apabila pelaksana kontrak sebagai verifikator yang tentunya memiliki sertifikat verifikator migas, ya sesuai dengan SK Dirjen Migas 181 tahun 2014, maka Bapak Ibu melakukan pengisian laporan self-assessment dengan form yang sudah disampaikan dalam slide sebelumnya, lanjutkan dengan penyerahan laporan assessment tersebut kepada FPP atau Direksi Pekerjaan dan FPP 3DN. Berikut adalah metode verifikasi TKDN. Jadi Bapak Ibu, verifikator tentunya tidak melakukan penilaian terhadap kewajaran biaya, kuantitas barang, dan durasi kerja. Verifikasi oleh verifikator itu hanya berdasarkan dokumen pendukung yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa. Terkait keabsahannya tentunya menjadi tanggung jawab dari penyedia barang dan jasa. Berikut adalah contoh sertifikat verifikator TKDN baik oleh nanti surveyor independen, perusahaan atau penyedia barang. Jadi di sini nanti ada namanya, tempat tanggal lahir, lalu asal perusahaan dan jenis dan ruang lingkup Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus selama masa berlaku 3 tahun dan ditandatangani oleh komite dari TKDN tersebut. Berikut adalah metode verifikasi TKDN barang. Tentunya tadi Bapak Ibu menyiapkan self-assessment yang di dalamnya ada dokumen proses, flow proses produksinya, ada bahan baku atau BOM, bill of material, alat kerja, tenaga kerja, dan jasa umum. Dilanjutkan akan dilakukan verifikasi oleh verifikator dengan mencocokkan dokumen pendukung dengan self-assessment TKDN Bapak Ibu, dilanjutkan dengan site visit. Yang perlu menjadi catatan adalah ketika item biaya tanpa dokumen pendukung TKDN Bapak Ibu, maka akan dinyatakan sebagai komponen luar negeri. Setelah verifikasi selesai, dilakukan closing dan pelaporan, tentunya tadi penandasahan sebagaimana saya sampaikan ini khusus berlaku untuk di hulu migas. Selanjutnya adalah metode verifikasi TKDN jasa dan TKDN gabungan barang dan jasa. Di sini sama self-assessment Bapak Ibu, namun dokumennya berbeda ya, karena di sini Bapak Ibu menyiapkan dokumen kontrak ruang lingkup pekerjaan, ada work breakdown structure atau WBS, dan dokumen lainnya. Setelah itu diverifikasi dengan hal yang sama seperti yang sebelumnya dan dilakukan terakhir closing dan pelaporan. Selanjutnya, nah, dokumen verifikasi apa saja yang harus dipersiapkan? Ini sudah diatur dalam SK Dirjen 181 tahun 2014. Pertama adalah dokumen pendukung utama yang terdiri dari 8 dokumen. Yang pertama, salinan dokumen kontrak. Nanti di dalamnya tentunya ada kontrak nilainya, ruang lingkupnya, durasi, dan nilai komitmen Bapak Ibu. Yang kedua, WBS sampai dengan level terendah. Ketiga, surat perintah kerja. Keempat, self-assessment Bapak Ibu. Ketiga, akte pendirian dan perubahan terakhirnya. Keenam, daftar vendor. Ketujuh, flow proses pengadaan barang dan layanan jasa Bapak Ibu. Dan yang kedelapan adalah struktur organisasi perusahaan dan proyek yang diverifikasi. Nah, dari 8 dokumen ini tentunya tadi harus disiapkan dan harus lengkap Bapak Ibu karena kalau tidak akan menjadi TKDN-nya 0. Lalu dokumen yang kedua adalah dokumen pendukung material. Isinya adalah faktur pajak, invoice, PIB, COI atau meal certificate, dan lain-lain yang ada keabsahannya. Yang ketiga adalah dokumen pendukung tenaga kerja. Di dalamnya ada berupa slip gaji atau surat pernyataan gaji yang ditandatangani. Keempat adalah dokumen pendukung alat kerja. Ada daftar alat kerja, faktur pembelian alat kerja, daftar aset perusahaan, di dalamnya ada perhitungan penyusutan.
dan akte pendirian perusahaan dari pemilik alat kerja. Dan yang keempat, akte kepemilikan alat kerja tersebut dengan bukti transaksinya. Untuk dokumen yang kelima, ada terkait jasa umum. Nah, jasa umum ini tentunya nanti dokumen-dokumen yang terkait pendukung kegiatan jasa. Di dalamnya ada, contohnya ada faktur pajak, faktur pembayaran, bukti setor pajak, PIB, akte, dan lain-lain. Yang keenam adalah dokumen pendukung lainnya. Di sini ada BASTP, kemudian dokumen transaksi tadi sampai dengan tingkat ketiga ya di sini contohnya. Kemudian apabila penyedia barang dan jasa tadi tidak menyampaikan keseluruhan dokumen tersebut, maka TKDN-nya akan disampaikan sebagai 0. Nah, ini adalah penjelasan apa itu vendor tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Misalkan Bapak Ibu dalam proses pengadaan barang, misalnya ya, ada pengadaan kabel dengan tipe NYM. Vendor pemasok kabel tersebut disebut dengan vendor tingkat 1. Sedangkan vendor tingkat 2 itu adalah pemasok isolator, wire rod, packaging, dan marking untuk pembuatan kabel. Sedangkan untuk vendor tingkat 3 yaitu vendor yang memasok PVC dan PE untuk insolator, vendor yang memasok copper, aluminium untuk wire rod, vendor yang memasok plastik atau kayu untuk packaging, disebut vendor tingkat 3. Selanjutnya, ini adalah ketentuan dokumen verifikasi secara resum, jadi tadi self-assessment dan bukti-bukti invoice Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, ini adalah resum dari pembahasan kita tadi sebelumnya. Jadi bisa untuk deskripsi proyek, ini dokumen pendukungnya sesuai dengan list tersebut. Jadi ketika proyek, verifikator harus menyampaikan dan mengetahui dokumen pendukung tersebut untuk mengetahui ruang lingkup proyek, mengetahui profil proyek, dan mengetahui biaya proyek. Sedangkan untuk proyek material, dokumen pendukung yang disampaikan perlu diketahui oleh verifikator untuk mengetahui supplier dan asal negara, kemudian mengetahui nilai TKDN material tersebut. Sedangkan tenaga kerja untuk mengetahui jumlah dan kewarganegaraan tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan. Untuk alat kerja, verifikator memerlukan dokumen tersebut untuk mengetahui pemilik alat kerja dan tentunya untuk mengetahui perusahaan dari pemilik alat kerja tersebut. Selanjutnya, ya, ini adalah contoh form self-assessment Bapak Ibu yang Bapak Ibu nanti akan isi dan sampaikan kepada FPP atau FP3DN. Ini contoh form kami ambil dari referensi Peraturan Permenperi nomor 16 tahun 2011 untuk pengadaan gabungan barang dan jasa. Ini form 4.1 terkait material langsung atau bahan baku. Nanti ada terkait data nama penyedia barang jasa, alamat, nama pekerjaan, pemilik pekerjaan, dan nomor dokumen. Di situ nanti Bapak Ibu isi sesuai kolom tersebut dan nanti akan didapatkan TKDN barang. Selanjutnya ini adalah formulir 4.2 untuk pengadaan peralatan ya, untuk peralatan barang jadi. Seperti data tadi di form 41 Bapak Ibu isi, lalu kemudian tuliskan peralatan apa saja dalam kolom uraian dengan spesifikasi dan negara asal dari fasilitas peralatan tersebut. Bapak Ibu tulis TKDN-nya, lalu perhitungan tadi sudah disampaikan dalam pemateri pertama ya, bahwa TKDN barang ini adalah dapat didapat dari TKDN itu sendiri dalam kolom 5, dikali dengan jumlahnya di kolom 6, dikalikan dengan harga satuannya di kolom 8. Lalu di subtotal dapatlah TKDN barang dari KDN-nya dibagi dengan totalnya. Selanjutnya, form 4.3. Ini adalah untuk manajemen proyek dan perekayasaan. Di sini Bapak Ibu masukkan seluruh tenaga kerja yang ada untuk proses manajemen proyek dan perekayasaan, termasuk kualifikasinya, apakah expat, apakah S1, dan lain sebagainya. Warga negaranya juga ditulis, dan perhitungannya sama seperti yang sebelumnya, nanti didapatlah TKDN jasa. Selanjutnya, ada formulir 4.4, ini terkait alat kerja. Bapak Ibu masukkan alat kerja apa saja dan spesifikasinya. Tentunya tadi Bapak Ibu tulis
dibuat di mana alat kerja tersebut dimiliki oleh dalam negeri atau luar negeri dan alokasi TKDN-nya sesuai formulasi yang disampaikan sebelumnya. Di sini didapatlah TKDN jasa. Selanjutnya ada formulir 4.5, ini untuk konstruksi atau fabrikasi. Ya, pertama Bapak Ibu masukkan tenaga kerja langsung yang ada di site atau yang melakukan proses konstruksi atau fabrikasi. Contohnya supervisor, mechanical, electrical, dan lain-lain. Bapak Ibu masukkan keluarga negaraan dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu masukkan juga terkait konstruksi. Ini jika Bapak Ibu dengan subkon ya, Bapak Ibu bisa masukkan nama PT-nya, misalnya PT ABC untuk pemasangan tiang pancang dan seterusnya, sehingga didapat TKDN persen jasa. Selanjutnya ada formulir 4.6, ini terkait jasa-jasa umum yang sebelumnya sudah dijelaskan, misalnya asuransi, pajak, mobilisasi, dan demob. Bapak Ibu masukkan pemasoknya dan kepemilikan dari persen TKDN, lalu dihitung formulasinya hingga sampai didapat TKDN persen jasanya. Selanjutnya ada formulir 4.7. Nah, ini adalah formulir dari rekapitulasi yang sudah dihitung dari mulai formulir 4.1 sampai 4.6. Jika Bapak Ibu lihat ada barang, di situ ada Romawi 1 dan Romawi 2. Nilai-nilai tersebut didapat dari untuk Romawi 1 bahan baku dari form 4.1, untuk Romawi 2 peralatan didapat dari form 4.2. Bapak Ibu masukkan KDN, KLN, total, dan TKDN-nya. Lanjut di jasa ada Romawi 3 hingga 6 itu didapat dari form 4.3 hingga form 4.6. Dari sini Bapak Ibu nanti mendapatkan subtotal persen TKDN barang dan subtotal persen TKDN jasa sehingga didapat total TKDN gabungan dari barang dan jasa. Di sini contohnya 37,91%. Selanjutnya. Ya. Baik, setelah Bapak Ibu tadi dilakukan proses verifikasi oleh verifikator dengan self-assessment yang sebelumnya sudah disampaikan, ini adalah ada perhitungan sanksi di dalamnya. Jika realisasi TKDN Bapak Ibu lebih dari atau sama dengan komitmen TKDN, artinya Bapak Ibu memenuhi komitmen dari TKDN. Namun, jika realisasi TKDN yang disampaikan oleh pelaksana kurang dari komitmen TKDN, maka pelaksana pekerjaan akan mendapatkan 2 sanksi. Pertama, sanksi administrasi, tentunya nanti dibuktikan ya apabila ada pelanggaran. Ini sudah diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2019. Lalu ada sanksi finansial. Nah, nanti setelah dilakukan verifikasi didapatlah persen TKDN pelaksanaan. Nah, untuk proses dendanya ada formulasinya, persen TKDN penawaran Bapak Ibu di awal dikurangi dengan persen TKDN pelaksanaan dikali dengan harga penawaran atau harga kontrak di sini. Nah, lalu apabila hasil aplikasi persen TKDN tadi menyebabkan adanya perubahan peringkat pemenang pada pelaksanaan pemilihan penyedia, maka ada sanksi tambahan. Sanksi tambahan ini akan dikenakan berupa selisih harga antara harga kontrak dengan harga penawaran terendah. Maksimal dari sanksi finansial tersebut untuk poin B.1 dan B.2 maksimal 15%. Selanjutnya, ya, ini adalah pembayaran atas tagihan terakhir. Jadi Bapak Ibu nanti apabila mau melakukan proses penagihan 100%, ini Bapak Ibu ada ketentuannya. Jadi sebelumnya akan dilakukan penahanan atau retensi terkait TKDN ini sebesar 15% dari nilai kontrak, ditahan sampai proses verifikasi selesai. Jadi pada saat proses verifikasi itu belum selesai, maka proses penagihan hanya dapat maksimal 50%. Sedangkan ketika Bapak Ibu ingin menagih 100%, maka harus sudah ada laporan verifikasi. Hal ini mengacu kepada ketentuan internal Pertamina yang dikeluarkan oleh fungsi pengadaan dalam OCLC. Demikian Bapak Ibu terkait materi dari saya, terkait tata cara pengisian form A3 dan A4 kami serahkan kepada Mas Peter. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Mbak Fe. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan melanjutkan untuk presentasi mengenai tata cara pengisian form A3 dan A4.
Nah, jadi outline-nya seperti berikut ya. Jadi di dalam penjelasan kali ini, jadi itu di pertama itu akan membahas mengenai TKDN barang. Terus untuk pengisian form A3-nya nanti akan kita simulasikan di bagian kedua, dan di bagian ketiga nanti ada penjelasan lagi mengenai TKDN jasa. Terus selanjutnya untuk yang terakhir adalah simulasi pengisian di form A4. Nah, untuk TKDN barang, ini tadi juga sudah sedikit dijelaskan ya di Mbak Vera tadi. Jadi di sini untuk yang dihitung adalah biaya produksi barang, alat kerja, tenaga kerja, dan material. Ini yang dihitung di dalam TKDN ya. Ini sesuai Permen nomor 16 2011. Dan yang tidak dihitung adalah overhead, biaya serah terima, terkait serah terima, dan juga biaya komersil dan PPN jual. Nah, ini tidak dihitung dalam TKDN barang tersebut. Jadi untuk simpelnya, TKDN barang itu persentasenya adalah biaya produksi dalam negeri dibagi dengan biaya produksi total. Untuk secara ini ya, untuk A3 ini saya ambil dari workshop pemahaman dan perhitungan tingkat TKDN ya. Nah, di sini itu yang dihitung adalah material, tenaga kerja, dan alat kerja. Nah, ini contohnya misalnya materialnya itu ada bahan bakunya, ada chip ya. Terus tenaga kerjanya mungkin si chip itu dikerjakan dulu di solder atau diapain sama tenaga kerjanya. Terus selanjutnya itu ada alat kerja yang untuk mengerjakan dari si chip tersebut. Nah, ini yang termasuk dalam TKDN itu adalah transportasi, handling, asuransi, biaya lainnya yang terkait serah terima bahan baku ya, bukan barang jadi setelah diproduksi. Nah, ini 3 item ini, material, tenaga kerja, dan alat kerja, itu masuk ke dalam TKDN barang ya. Nah, dimasukkan ke dalam biaya produksi barang. Ini yang dihitung TKDN-nya, dan tidak dihitung adalah overhead perusahaannya, keuntungan dan PPN jual, dan transportasi, handling, asuransi, biaya lainnya dalam rangka serah terima barang jadi ya. Jadi kalau barang jadinya kita transportasi dari vendornya ya, penjualnya ke misalnya end usernya Pertamina, itu tidak dihitung. Oke, lanjut ya, untuk pengisian form A3. Nah, ini adalah form A3 yang vendor terima ya, kalau misalnya mengikuti proses pengadaan barang. Nah, ini ya, untuk di kolom yang persen TKDN ini adalah berdasarkan pencarian di web P3DN ya, Kemenperin, dan juga pastikan spesifikasinya sesuai dengan item yang dimaksud ya di sertifikatnya. Ini sudah dijelaskan tadi oleh Mas Hafid. Terus selanjutnya untuk komponen dalam negeri ini tadi persentase dari nilai TKDN yang didapat di Kemenperin tadi di P3DN itu dikalikan dengan nilai barang. Terus untuk sisanya ditaruh di komponen luar negeri. Nah, ini yang tidak memiliki nilai TKDN. Jadi yang saya ulang lagi, jadi TKDN itu dapat dari web P3DN, terus nanti nilainya dikalikan dengan nilai totalnya, didapatkan itu adalah komponen dalam negeri, lalu sisanya dimasukkan ke komponen luar negeri, ini yang tidak memiliki TKDN. Lanjut, nah di sini ada juga biaya-biaya yang tidak usah dihitung TKDN-nya. Nah, jadi yang pertama itu adalah komponen biaya pengangkutan. Nah, ini komponen biaya pengangkutan yang tadi sudah dijelaskan ya di awal, itu ada handling ya, mobilisasi dari workshop atau warehouse-nya produksi barang tersebut sampai terima ke end user ya, misalnya Pertamina atau PT lain, itu tidak dihitung TKDN-nya, biaya pengangkutannya. Terus selanjutnya untuk biaya pendukung lainnya ini ada administrasi, terus ada inspeksi, ada tenaga kerja lainnya, misalnya ada commissioning, ini tidak masuk ke dalam TKDN. Terus selanjutnya untuk komponen bukan biaya, nah ini diisi oleh keuntungan ya atau pajak atau biaya tidak langsung perusahaan, ini tidak usah dihitung TKDN-nya. Jadi 1, 2, 3 tersebut yang tidak perlu dihitung TKDN-nya. Nah, lanjut nih, saya sudah membuat contoh ya untuk kasus ini untuk pekerjaan pipa. Nah, ini contohnya. Ya, ini adalah kontraktor estimate ya yang biasa Bapak Ibu buat untuk pekerjaan
di Pertamina saya contohkan adalah pekerjaan pipa dan valve di Surabaya. Nah jadi ini simpel saja ya, sebenarnya tidak sesimpel ini dan juga harga-harga ini bukan harga sesungguhnya. Nah, jadi ini untuk pekerjaan pertama ya, bisa dilihat nih ada pengadaan pipa, pengadaan gate valve. Nah ini Bapak list semua ya sesuai BQ, terus pekerjaan lain-lainnya sesuai BQ, Bapak masukkan harganya. Bapak Ibu terus lanjutkan di pencarian di WP3DN. Ini saya sudah contohkan ya. Nah, hasil pencarian di WP3DN, contoh untuk pipa diambil di 47,45, terus ada gate valve ya, ada 46,02, ada elbow, ada di 32,5, ada flange di 11,24, terus ada gasket 30,65 dan stud bowl 31,79. Nah, ini semuanya ya dimasukkan ke dalam form A3. Nah, form A3 ini di samping ini di kolom persen TKDN. Nah, ini yang kita masukkan berdasarkan pencarian tadi. Terus nilai totalnya itu dikalikan dengan persen TKDN tersebut. Nah, itu dimasukkan ke dalam biaya komponen dalam negeri. Terus selanjutnya sisanya adalah masuk ke kolom biaya komponen luar negeri. Terus jumlah barangnya dijumlah ya, biaya totalnya juga dijumlah, dan ini tadi sudah dijelaskan Mbak Ufi ya dan Mas Hafid ya, bukan rata-rata dari TKDN tapi biaya komponen dalam negeri dibagi biaya total. Ini dapat persentasenya. Terus nanti untuk biaya komponen pengangkutan ya, mobilisasi itu masuk ke dalam sini, biaya nomor 3 ya, komponen biaya pengangkutan. Terus selanjutnya untuk biaya pendukung lainnya, nah ini adalah project management, administrasi dan datasheet ya untuk dokumen-dokumennya. Ini bisa dimasukkan ke dalam biaya pendukung lainnya. Ini tidak perlu juga dihitung TKDN-nya. Nah ini masukkan jumlah biaya penawaran ya dari biaya total dijumlah dengan biaya pengangkutan dan pendukung lainnya. Terus selanjutnya untuk komponen bukan biaya ini diambil dari keuntungan. Nah biasanya itu keuntungan risiko kan ada di bawah ya. Nah ini dimasukkan ke dalam A3. Nah untuk totalnya mohon Bapak Ibu vendor untuk mengecek kembali nilainya ya. Jadi jumlah nilai penawaran itu harus sesuai dengan estimasi Bapak Ibu ya. Jadi 260, 260, 000 ini harus sama seperti yang ada di A3. Ya, itu untuk A3. Lanjut saya balik lagi ke presentasi. Nah, untuk TKDN jasa, TKDN jasa ini dibagi menjadi beberapa komponen pendukung ya. Jadi ada material terpakai, ada fasilitas kerja, ada tenaga kerja dan konsultan, ada manajemen, dan ada jasa umum. Nah, ini adalah komponen-komponen untuk pendukung biaya jasa ya. Nah, ini yang dihitung dalam harga A4 ya. Ini yang dihitung, dan yang tidak dihitung adalah biaya komersil, pajak, dan overhead. Ini tidak dihitung ke dalam form A4. Untuk perhitungan simpel, jasa dalam negeri dibagi dengan jasa total dikali 100%. Untuk selanjutnya ini untuk visualisasi juga ya. Jadi itu jasa itu ya, biaya produksi jasa itu komponennya adalah material terpakai, terus ada fasilitas kerja, tenaga kerja konsultan, manajemen, jasa umum, dan transportasi, handling, biaya lainnya dalam rangka pelaksanaan kontrak jasa ya. Nah, dan yang tidak dihitung adalah ini, overhead perusahaan, keuntungan, dan PPN jual. Lanjut ke pengisian form A4. Nah, ini yang sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian ya, form A4 ini. Dan untuk yang pertama adalah biaya bahan material terpakai. Nah, ini adalah nilai material yang digunakan untuk membantu kelancaran jasa yang dilakukan. Misalnya kalau misalnya tadi kita pekerjaannya pipa, itu ada bahan bakar, kawat las, misalnya ada wire brush. Nah, itu termasuk ke dalam biaya bahan material terpakai. Terus selanjutnya ada untuk biaya tenaga kerja dan konsultan. Nah, ini adalah tenaga kerja dan konsultan yang terlibat langsung dalam proses jasa. Misalnya dokter, ada engineer, ada site manager, ada mandor, ada teknisi, dan lain-lain. Ini ada pekerja ya, misalnya fitter, welder. Nah, ini masuk semua ke dalam biaya tenaga kerja dan konsultan.
lanjut untuk biaya alat kerja dan fasilitas kerja. Nah, ini adalah alat kerja atau fasilitas kerja yang digunakan dalam pekerjaan jasa dan pada akhir pekerjaan tetap menjadi milik penyedia. Nah, contoh ini crane, ada chain block, ada genset, misalnya alat las, dan lain-lain. Nah, untuk jasa umum ini adalah pekerjaan untuk memperlancar kegiatan yang berhubungan dengan jasa dan tidak termasuk dengan komponen alat kerja utama dan yang digunakan dalam pekerjaan jasa dan biaya pendukung yang berhubungan langsung dengan tenaga kerja. Nah, ini contohnya ya, sebagai pendukung ya, contohnya itu mop demo, biaya penginapan, terus ada perjalanan dinas, ada pemakaian listrik, jasa pengiriman kurir, dan lain-lain. Nah, ini untuk yang bukan biaya itu adalah keuntungan ya, keuntungan dan risiko biasanya, dan juga pajak dan biaya tidak langsung perusahaan overhead. Nah, ini tidak dihitung dalam TKDN di form A4. Nah, untuk contoh pengisian form A4, kita klik ke Excel. Nah, ini adalah contoh kontraktor estimate ya, untuk pekerjaan pemasangan pipa dan valve yang kita beli tadi di pengadaan ya. Nah, jadi ini ada mobilisasi tenaga kerja dan peralatan kerja. Terus ada nanti handling pipa, ada pengelasan pipa, ada pemasangan gate valve, elbow, flange, dan juga commissioning test. Nah, ini jadi ini dibagi menjadi 4 form ya. Untuk form yang pertama adalah untuk material terpakai ya. Nah, material terpakai ini dapat kita list dulu ya semuanya. Pokoknya list dari pekerjaan tadi itu kira-kira material yang habis terpakai akibat pekerjaan itu apa aja. Ya, contoh di sini saya contohkan adalah kawat las, batu gerindra, wire brush, dan fuel solar. Nah, ini contohnya sudah disampaikan oleh Mas Hafid ya tadi untuk alat kerja. Nah, alat kerja itu ada luar negeri, dalam negeri ya. Misalnya dalam negeri dibikin 100 ya. Kalau misalnya dibuat luar negeri dimiliki dalam negeri itu 75%. Dan untuk yang fuel solar misalnya dibuat dan dimiliki dalam negeri itu makanya 100%. Nah, ini dikalikan saja ya dari harga rupiah, volume, dan dari nilai TKDN-nya. Nah, itu dapat komponen dalam negeri, luar negeri, dan totalnya. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam form A4. Jadi yang pertama, ini harus dipastikan sama. Terus yang kedua adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini apa saja? Ada welder, supervisor, ada mandor, pekerja, ada operator mesin crane. Nah, ini di list berdasarkan WNI atau WNA ya. Jadi kalau misalnya WNI, langsung saja dia TKDN-nya 100%. Kalau WNA, saya contohkan di sini adalah operator mesin crane, jadi ini 0% nih. Untuk WNA, nah ini dikalikan ya durasi lama pekerjaannya, berapa man days, baru dikalikan dengan nilai upah dan TKDN-nya. Nah, ini karena WNI WNA itu cukup simpel ya, 100 atau 0 itu aja sih. Ini juga dimasukkan ke dalam form A4, terus lanjut ke form 4.3. Nah, ini adalah alat kerja. Jadi alat kerjanya itu di list saja. Ada mesin crane, ada tripod, ada pipe dolly, sling belt, clamp, ada mesin las, toolkit. Ini semua dan lain-lain itu di list semua ya. Di list juga PT pemasoknya siapa, dari mana, subkon atau punya Bapak Ibu sendiri. Nah, itu baru di list untuk dimiliki sama dibuatnya. Nah, ini saya contohkan untuk yang mesin crane ini adalah proporsional saham luar negeri dan dalam negeri. Nah, saya alokasikan ini 50-50 ya. Jadi untuk yang pemilikan saham dalam negerinya itu adalah 50%. Sistem perhitungan juga sama, tinggal dikalikan saja. Dan itu totalnya dimasukkan ke dalam form A4 untuk fasilitas kerja. Nah, untuk yang terakhir adalah 4.4 ya. Nah, 4.4 ini adalah jasa-jasa umum ya, atau jasa penunjang untuk pekerjaan ini ya, tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan. Ini ada transportasi, ada rumah tinggal untuk pekerja, ada jasa truk fuso ya untuk mobilisasi pekerjaan, untuk tenaga kerja dan juga mungkin ada pekerja. Nah, ini langsung saja ini kepemilikan dari mana ya perusahaan itu. Kalau misalnya WNI langsung dibikin 100%. Ini dikalikan dengan durasi pekerjaan dan dikalikan dengan biaya dari masing-masing item pekerjaan tersebut. Nah, ini karena semuanya 100%, langsung dia komponen dalam negerinya 100% ya.
Nah, di sini dapat kita lihat sudah kita isi berdasarkan yang tadi. Sama untuk nilai TKDN itu adalah dari dalam negeri dibagi di biaya total. Nah, jumlah biayanya dan juga sama ya untuk jumlah biayanya juga dibagi dari dalam negeri dibagi total. Nah, untuk komponen bukan biaya biasanya itu ada tetap ya sama itu keuntungan dan risiko ini dia taruh di dalam bagian komponen bukan biaya. Nah, untuk totalnya harus sama. Jadi harus sama jumlah nilai penawaran dengan yang ada di estimasi Bapak Ibu vendor sekalian. Jadi jika sudah sama, maka pengisian sudah benar dan dapat ditandatangani untuk pejabat otoritas yang ada di perusahaan Bapak Ibu ya, sesuai otoritasnya direktur utama atau direktur. Ya, itu untuk penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fahmi untuk A5 dan A6. Terima kasih. Oke, baik Mas Peter, terima kasih atas kesempatannya. Dan selanjutnya, sebelumnya Mas Peter menjelaskan terkait cara pengisian form A3 dan A4, giliran saya, Fahmi, Bapak Ibu akan menjelaskan terkait tata cara pengisian form A5 dan A6. Outline penjelasan saya pada saat sekarang ini, yang pertama itu contoh form A5, nanti akan saya sampaikan terkait dengan contoh form A5, kemudian simulasi pengisian form A5, selanjutnya contoh form A6, dan yang terakhir adalah simulasi pengisian form A6. Berikut adalah struktur harga TKDN gabungan barang dan jasa. Yang pertama itu harga kontrak gabungan. Dari harga kontrak gabungan itu kita breakdown menjadi biaya operasional kontrak gabungan, biaya komersil, dan pajak. Dari biaya operasional kontrak gabungan, kita breakdown lagi menjadi biaya gabungan serta biaya overhead. Dari biaya gabungan, kita breakdown menjadi biaya barang dan biaya jasa. Kemudian dari biaya barang, itu terbagi atas dua, material terpakai dan peralatan terpasang. Kemudian dari biaya jasa, itu terbagi atas 4, biaya personil atau konsultan, biaya alat kerja atau peralatan, biaya konstruksi atau fabrikasi, dan biaya jasa umum. Dan kemudian untuk perhitungan persentase dari TKDN gabungan ini adalah biaya gabungan DN, biaya gabungan dalam negeri, dibagi biaya gabungan total dikali 100%. Maka kita akan dapatkan nilai persentase TKDN gabungan. Ini sebagai catatan, untuk perhitungan yang berwarna hijau adalah yang akan kita hitung, dan untuk yang berwarna ungu yang tidak kita hitung. Struktur harga TKDN gabungan barang dan jasa ini mereferensi dari Permen PRI nomor 16 tahun 2011, bab 4 pasal 11. Oke, selanjutnya berikut adalah contoh form A5. Yang mana form A5 itu adalah pernyataan komitmen TKDN dalam penawaran gabungan barang dan jasa. Form A5 inilah yang akan diisi oleh vendor. Saya akan menjelaskan terkait poin biaya bahan material terpakai. Jadi biaya bahan material terpakai itu adalah bahan material yang digunakan untuk menghasilkan satu paket pekerjaan, dan material tersebut masih akan mengalami proses pengerjaan sebelum terpasang di site atau proyek. Dari contoh biaya bahan material terpakai itu plat, besi profil, pipa, flange, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu biaya peralatan terpasang. Biaya peralatan terpasang adalah produk jadi yang sudah mempunyai fungsi tertentu dan akan diintegrasikan pada suatu produk akhir atau paket pekerjaan, dan di akhir pekerjaan produk tersebut menjadi milik pengguna barang atau jasa. Contohnya itu adalah mesin diesel pada generator set, pompa, boiler, meter arus, dan lain-lain. Jadi apabila Bapak Ibu melakukan pekerjaan pengadaan meter arus pompa atau pompa, itu material pompa atau meter arusnya bisa dimasukkan di komponen biaya peralatan terpasang.
Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jasa. Yang pertama itu biaya tenaga kerja dan konsultan. Biaya tenaga kerja dan konsultan adalah tenaga kerja dan konsultan yang mendukung langsung pekerjaan atau proyek yang dilakukan. Contoh biaya tenaga kerja dan konsultan itu Bapak Ibu bisa memasukkan biaya manajer proyek, site manager, welder, kepala tukang, dan lain-lain. Jadi terkait dengan biaya tenaga kerja, Bapak Ibu bisa dimasukkan ke poin Romawi 2.1. Selanjutnya terkait biaya alat kerja atau fasilitas kerja. Alat kerja atau fasilitas kerja yang digunakan dalam pelaksanaan satu paket pekerjaan dan pada akhir pekerjaan tetap milik dari penyedia barang atau jasa. Contohnya itu yaitu kren, bulldozer, mesin las, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, terkait dengan biaya konstruksi atau fabrikasi. Jadi, biaya konstruksi dan fabrikasi itu adalah biaya untuk pekerjaan konstruksi yang diikat dalam suatu kontrak kerja yang merupakan fungsi langsung pada suatu pekerjaan. Salah satu contohnya itu, contoh dari biaya konstruksi dan fabrikasi adalah jasa subkon konstruksi, jasa pemasangan fondasi, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk biaya jasa umum. Biaya jasa umum adalah pekerjaan atau pengurusan untuk memperlancar kegiatan yang berhubungan dengan paket pekerjaan yang sedang dilakukan. Contoh biaya jasa umum adalah seperti pemakaian bahan bakar, bahan consumable material, biaya penginapan, asuransi, jasa pengiriman, dan sebagainya. Selanjutnya, terkait dengan poin B, yaitu komponen bukan biaya, itu adalah biaya tidak langsung perusahaan, seperti company overhead, biaya komersil, dan pajak. Biasanya kalau komponen bukan biaya ini, Bapak Ibu bisa memasukkan keuntungan dan risiko dari pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. Yang terakhir dari penjelasan form A5 adalah jumlah nilai penawaran. Jadi jumlah nilai penawaran ini adalah penjumlahan dari jumlah biaya barang plus jasa pada Romawi 3 ditambahkan komponen bukan biaya pada poin B. Dan catatan penting kembali saya sampaikan terkait dengan catatan penting dari form A5 ini yang sebelumnya sudah disampaikan sama Mas Peter. Dan pastikan kembali bahwa jumlah nilai penawaran pada form A5 sama dengan nilai penawaran yang diajukan. Apabila penawaran Bapak Ibu sudah sesuai dan sama dengan poin C, jumlah nilai penawaran, maka bisa dikatakan form A5 yang Bapak Ibu buat adalah sudah sesuai. Dan pentingnya dari pengisian form A5 ini adalah form A5 ini apabila pada saat proses lender Bapak Ibu udah masukkan, itu hanya bisa dikoreksi hanya aritmatiknya aja. Terkait dengan hal lain apabila Bapak Ibu telah memasukkan nilai TKDN dan hasilnya dengan tidak sesuai, itu tidak bisa dikoreksi lagi. Dan hanya bisa koreksi hanyalah aritmatiknya aja. Selanjutnya, simulasi form A5. Ya, berikut adalah kontraktor estimate yang biasa Bapak Ibu buat. Saya ngambil contoh, saya menyambung dengan Mas Peter yang sebelumnya terkait penjelasan A3 dan 4. Saya ngambil contoh pekerjaan yang sama, yaitu pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa di Integrated Terminal Surabaya. Jadi dari RAB yang udah Bapak Ibu bikin, kontraktor estimate yang Bapak Ibu bikin, dapat terlihat ini ada 3 Romawi. Yang pertama adalah mobilisasi, kedua pekerjaan utama, dan ketiga adalah pekerjaan penyelesaian. Dari RAB simple yang kita buat sebagai contoh ini, kita bisa lihat mana-mana aja pekerjaan yang material dan hanya kerjaan yang jasa. Jadi langkah pertama dari pembuatan form A5 ini adalah yang pertama, untuk bagian barang terlebih dahulu, Bapak Ibu bisa buat seperti form A3. Jadi dari komponen barang itu, Bapak Ibu bisa list
komponen biaya barang. Jadi poin 1 sampai 6 ini mulai dari pipa API 5L sampai dengan studball ini Bapak Ibu masukkan, Bapak Ibu list pekerjaan materialnya apa aja. Kemudian yang pertama Bapak Ibu lakukan, dimasukkan persentase TKDN. Jadi dari 6 material ini Bapak Ibu masukkan masing-masing persentase TKDN-nya yang Bapak Ibu bisa cari di website P3DN. Seperti contohnya pipa API 5L itu persentasenya 47,45. Itu kita ambil dari persentase dari website P3DN-nya. Kita ambil contohnya Bapak Ibu pipa memakai merek Indal dan materialnya itu ada 47,45. Ini bisa Bapak Ibu masukkan ke sini dan seterusnya seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu masukkan nilai persentase TKDN-nya, ini akan saya simulasikan. Kemudian Bapak Ibu masukkan biaya total dari pipa APL ini. Itu bisa Bapak Ibu masukkan, Bapak Ibu linkkan dengan jumlah harga. Jadi dimasukkan itu bukan harga satuan, tapi jumlah harganya, yaitu 96 juta, Bapak Ibu masukkan. Nah, ini akan Bapak Ibu dapat komponen dalam negeri dan komponen luar negeri. Jadi nilai dari komponen dalam negeri ini adalah persentase TKDN dikali dengan biaya total. Jadi akan didapatkan nilai komponen dalam negeri. Dan biaya komponen luar negeri ini adalah selisih antara biaya total dengan biaya komponen dalam negeri. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, rumusnya seperti ini. Dan untuk pengisian gate valve, elbow, flange, gasket, dan studball semuanya bisa dilakukan berulang seperti yang cara tadi pipa API. Ini seperti saya cepetin aja. Oke, kemudian untuk biaya totalnya ini udah masuk semua. Dan biaya komponen luar negeri juga udah masuk semua. Untuk selanjutnya, setelah Bapak Ibu bisa masukkan, dan inilah hasil akhirnya. Untuk komponen bukan biaya, Bapak Ibu bisa masukkan adalah keuntungan resiko dari pekerjaan pengadaan ini. Dan jumlah nilai penawaran dari barang adalah 240, tapi ini yang akan kita pakai hanyalah yang 209 juta ini. Kemudian setelah Bapak Ibu buat rincian dari material, selanjutnya adalah Bapak Ibu buat rincian terkait dengan jasa. Jadi rincian terkait dengan jasa, Bapak Ibu bisa masukkan nanti, bisa hitung biaya tenaga kerja dan konsultan, biaya alat kerja, biaya konstruksi, dan biaya jasa umum bisa Bapak Ibu masukkan. Ini adalah hasil dari perhitungan Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu masukkan, Bapak Ibu buat di form yang seperti dijelaskan sebelumnya sama Mas Peter, terkait pengisian dengan form A4, itu sama seperti dengan pengisian A5, Bapak Ibu rincikan untuk tenaga kerjanya, Bapak Ibu buat rinciannya, TKDN-nya Bapak Ibu buat. Untuk selanjutnya juga terkait jasa dan alat kerja, Bapak Ibu rincikan juga alat kerja Bapak Ibu pakai. Dan kepemilikan alat kerjanya juga dipastikan apakah dari luar negeri atau dalam negeri, dan nilai persentase TKDN-nya. Dan seterusnya seperti itu, nanti Bapak Ibu bisa masukkan juga, jadi dibuat masing-masing dari rincian biaya tenaga kerja dan konsultan, biaya alat kerja, biaya konstruksi, dan biaya jasa umum. Sehingga Bapak Ibu mendapatkan jumlah biaya dari pekerjaan ini. Jadi setelah Bapak Ibu udah buat rincian barang dan jasa, selanjutnya Bapak Ibu masukkan pada form A5. Untuk pada form A5 yaitu ini udah saya masukkan terkait dengan bahan material terpakai. Untuk biaya totalnya adalah 209.400.000 dengan nilai persentase TKDN 45,53. Dan ini pada poin 2 adalah biaya peralatan terpasang. Jadi pada poin 2 ini adalah tidak wajib diisi dan hanya menyesuaikan dengan RAB yang Bapak Ibu buat. Jadi karena hanya pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa, jadi hanya material barangnya itu hanya ada pipa dan sampai studball aja.
tidak ada seperti pompa, meter arus, genset, jadi Bapak Ibu nggak perlu dimasukkan. Jadi untuk poin 2 ini adalah tergantung dari pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. Untuk selanjutnya juga jasa, Bapak Ibu masukkan semua rinciannya, kemudian juga Bapak Ibu jumlahkan terkait biaya komponen dalam negeri dan biaya komponen luar negeri. Dan saya ingatkan kembali, persentase TKDN ini adalah bukan rata-rata dari keempat item di atasnya. Jadi persentase TKDN ini adalah perbandingan antara biaya total, biaya komponen dalam negeri dibagi biaya total, maka akan dapat persentase TKDN. Dan untuk persentase TKDN ini juga sama, didapatkan hasil dari biaya komponen dalam negeri total barang dan jasa dibagi dengan biaya total barang dan jasa. Maka didapatlah 50,37 dari persentase pekerjaan ini. Dan kemudian Bapak Ibu masukkan komponen bukan biaya adalah keuntungan dan resiko dari 255 juta ini. Dan didapatlah jumlah nilai penawaran 294 juta 061.318. Setelah Ibu dapatkan ini, Bapak Ibu matchkan dengan penawaran yang Bapak Ibu buat. Kalau nilainya sudah sama, berarti form A5 yang Bapak Ibu buat itu sudah sesuai. Oke, mungkin kalau dari simulasi dari A5, selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan form A6. Form A6 adalah peta jalur atau roadmap komitmen TKDN oleh penyedia barang atau jasa. Jadi catatan yang pertama itu pelaksanaan kontrak menyusun peta jalur komitmen TKDN berdasarkan waktu pelaksanaan kontrak yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kontrak memiliki rencana dalam mencapai komitmen TKDN yang telah disepakati dalam kontrak. Peta jalur disusun sekurang-kurangnya untuk setiap jangka waktu 6 bulan dalam pelaksanaan kontrak hingga 6 bulan terakhir sebelum berakhirnya masa kontrak. Yang terakhir adalah peta jalur akan digunakan untuk membandingkan antara komitmen TKDN dalam kontrak dengan hasil realisasi capaian TKDN yang dilaporkan dalam mekanisme monitoring selama pelaksanaan kontrak. Jadi kalau untuk simulasi pengisian form A6 ini adalah contoh case untuk durasi proyek kurang dari 1 tahun. Jadi untuk pekerjaan pengadaan dan pasangan pipa di IT Surabaya, karena ini proyeknya, anggaplah proyeknya hanya 11 bulan atau 10 bulan, jadi Bapak Ibu bisa langsung memasukkan persentase nilai TKDN-nya itu, komitmennya di akhir masa kontrak aja, di 50,37. Cukup di kolom itu aja Bapak Ibu masukkan, kalau untuk pekerjaan kurang dari 1 tahun. Untuk case durasi proyek lebih dari 1 tahun, jadi Bapak Ibu, anggaplah ini pekerjaannya sekitar durasinya 24 bulan. Jadi dari 24 bulan ini, komitmennya itu Bapak Ibu bagi menjadi bulan ke-6, 12, 18, dan akhir masa kontrak. Jadi bulan ke-6 itu Bapak Ibu masukkan 20, bulan ke-12 25, 18 40. Itu berdasarkan dari kurva S yang Bapak Ibu buat. Jadi form A6 ini dengan kurva S itu harus disinkronkan. Jadi dasar dari pengisian A6 ini adalah kurva S yang Bapak Ibu buat. Jadinya pada saat bulan ke-6 di kurva S yang Bapak Ibu buat itu komitmen TKDN-nya udah tercapai berapa persen, di bulan ke-12 komitmen TKDN-nya udah tercapai berapa persen, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk pengisian form A6 hanya itu aja, hanya terbagi 2 jenis, yaitu proyek kurang dari 1 tahun dan lebih dari 1 tahun. Mungkin demikian presentasi dari saya terkait tata cara pengisian form A5 dan 6. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim CUM atas materi yang disampaikan. Baik, saya akan update yang hadir sampai dengan saat ini ada 1015 peserta. Kami mengingatkan untuk mengisi absensi yang tersedia di chat box acara sosialisasi pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab.
Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Ismail, PT Sira Arta Gemilang. Untuk pekerjaan dengan nilai di bawah 1M, proses verifikasi TKDN dilakukan oleh siapa? Karena kalau vendor yang melakukan verifikasi kan tidak memungkinkan, mengingat verifikasi TKDN harus dilakukan oleh tenaga yang bersertifikasi atau pihak ketiga. Apabila verifikasi dilakukan oleh vendor, apakah komponen biaya verifikasi seharusnya dimasukkan ke dalam BQ, mengingat biaya verifikasi di lembaga independen seperti SI dan Sukovindo cukup besar. Silakan mungkin Ibu Vera bisa bantu menjawab. Baik, terima kasih Pak Cahya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Iin Ismail ya. Baik, untuk pekerjaan dengan nilai di bawah 1 miliar, ini masuk ke dalam kategori terkait pengadaan juga yang dikurang dari 5 miliar, sesuai aturan yang ada di dalam pedoman, bahwa pelaku dari proses verifikasi tersebut adalah pelaksana kontrak yang memiliki sertifikat verifikator migas sesuai dengan SK Dirjen Migas nomor 181 tahun 2014. Jadi harus yang memiliki sertifikat verifikator yang masih berlaku. Namun jika tadi dari pelaksana kontrak belum ada, dapat juga ke surveyor independen ya Bapak Ibu. Lanjut untuk apakah komponen biaya verifikasi seharusnya dimasukkan ke dalam BQ? Betul. Ini sudah juga diatur dalam pedoman, nanti bisa masuk ke dalam anggaran proyek. Jadi masuk ke dalam BQ ataupun bisa juga nanti di luar BQ sesuai dengan kontrak terpisah ya. Nanti bisa ada kontrak payung juga dari FPP. Seperti itu Mbak Cahya. Baik, terima kasih Ibu Vera. Mungkin dari FPP-nya sendiri mungkin bisa dimasukkan juga komponen ini di dalam BQ-nya gitu Bu Vera ya. Ya, betul, Mbak. Baik, semoga jawaban yang diberikan sudah menjawab ya Bapak Ismail. Baik, berikutnya dari Bapak Aldi PT Adidaya Energi Mandiri. Dalam TKDN sebelum proyek, yang saya ketahui ada dua jenis, TKDN Project dan TKDN Konstruksi. Yang saya ingin tanyakan dalam proyek di Pertamina atau perusahaan di Indonesia, apakah menggunakan kedua jenis TKDN tersebut atau hanya salah satu TKDN saja? Dan berapa persen TKDN yang digunakan dalam proyek di Pertamina? Silakan Bapak Hafid. Baik, izin menjawab Mbak Cahya terkait tipe TKDN ya. Pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi, tergantung jenis pengadaannya. Jenis pengadaan kan ada 3 ya. Pengadaan barang 1, pengadaan jasa 2, atau pengadaan gabungan barang dan jasa. Kalau melihat dari ini ya, proyek atau TKDN konstruksi ini dapat dikategorikan di gabungan barang dan jasa. Nah, contoh pengadaan jasa itu seperti yang saya sebut tadi, misalkan pemasangan pipanya saja, atau biasa yang kontrak konsultan itu masuk ke pengadaan jasa. Kalau pengadaan barang seperti contoh tadi pipa saja, atau pengadaan pipa, pompa, tapi hanya pengadaannya saja itu masuk di pengadaan material. Terkait dengan berapa persen TKDN yang digunakan dalam proyek di Pertamina, nah ini kembali lagi tadi di form A2 ya, form A2 itu yang dibuat oleh FPP atau user ya, yang dibuat oleh fungsi pengguna. Mereka menentukan berapa persen, itu dilihat dari hasil perhitungan mereka juga. Jadi bukan hanya Bapak yang menghitung, kami juga menghitung Pak. Seperti yang saya contohkan tadi, untuk di pipa dari 3, ada 4 ya, ada 4 penyedia barang. Kita paling yang terkecil Pak. Jadi di situ kita membuka tingkat kompetisi juga. Jadi tidak kita persyaratkan yang paling besar. Artinya dari vendor-vendor yang akan menyampaikan juga semuanya dapat ikut berkompetisi ya, terutama dalam persaingan harga juga. Seperti itu Mbak Cahya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hafid.
Pertanyaan berikutnya ini tanpa nama nih. Mohon informasi regulasi yang menyatakan persentase yang wajib digunakan untuk TKDN atau barang APDN dalam hal pengadaan material di Indonesia dan kategori barang apa saja yang menggunakan wajib TKDN tersebut. Mungkin silakan Bapak Hafid lagi nih. Iya, kembali ke regulasi ya. Seperti yang saya sampaikan juga di awal, jadi batasan kita itu sebenarnya cukup dari pedoman tadi saja, Pak. Jadi dan hubungan Bapak dengan kami kan sebenarnya pada proses pengadaan barang dan jasa ya. Jadi ikuti saja yang ada di persyaratan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. Itu sebenarnya sudah cukup ya. Terkait dengan apa nih? Barang apa saja yang masuk di kategori barang wajib, itu bisa dua hal, Mbak. Yang pertama terkait dengan tadi proses pengadaan, jika dipersyaratkan oleh FPP atau fungsi pengguna, ya Bapak tinggal melihat saja. Misalkan tadi kan clear ya, apa tadi barang wajib. Nah, itu akan menjadi persyaratan dari fungsi pengguna bahwa harus mensyaratkan tadi sebagai barang wajib. Tapi di luar itu, Bapak sebenarnya bisa mengecek sendiri di website tadi Pak, di website P3DN, barang-barang apa saja yang masuk ke kategori barang wajib. Karena satu produk kemungkinan bisa masuk ke beberapa kategori ya. Misalkan meja kursi atau furniture. Ada beberapa spek yang masuk di barang wajib, tapi ada beberapa spek lain yang masuk di kategori barang diperdayakan. Jadi, kembali saya tegaskan lagi bahwa spek yang tertera di sertifikat atau di website P3DN itu sesuai dengan requirement yang dalam dokumen pengadaan. Seperti itu. Terima kasih, Mbak Jaya. Baik, terima kasih Bapak Hafid. Selanjutnya ini dari Ibu Nur PT Mutiara. Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Nur PT Mutiara Mitra Mandiri Saroha. Yang pertama, apakah setiap pekerjaan yang ditenderkan harus diverifikasi TKDN-nya oleh personil bersertifikat sekalipun TKDN bernilai 0%? Selanjutnya ini pertanyaan kedua juga nih dari Ibu Nur. Dapatkah personil penyedia yang memiliki sertifikat untuk melakukan memverifikasi TKDN vendor lain? Mungkin silakan Ibu Vera. Ya. Baik, terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah verifikasi setiap pekerjaan ditenderkan harus diverifikasi oleh personil bersertifikat? Ya, betul, harus yang memiliki sertifikat verifikator dari Migas, Bapak Ibu. Lalu karena sertifikat ini tadi sesuai pedoman di internal kami, terkait sertifikat ini tidak melihat dari berapa nilainya ya, tidak melihat dari sisi dari nilai TKDN, namun tadi kita lihat dari sisi pelaksana. Jadi pelaksana ini harus tetap semua yang memiliki verifikasi sertifikat verifikator. Lalu pertanyaan yang kedua, dapatkah personil penyedia yang memiliki sertifikat untuk melakukan verifikasi vendor lain? Tidak bisa, Bapak Ibu, karena dalam sertifikat tersebut clear dinyatakan namanya, kemudian tanggal lahir, lalu perusahaan, dan juga ruang lingkupnya. Jadi sertifikat tersebut hanya digunakan seputar perusahaan dan ruang lingkup yang tercantum dalam sertifikat selama 3 tahun masa berlaku dan dinyatakan lulus oleh Komite TKDN. Begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Vera. Selanjutnya untuk perlakuan sistem subkontrak yang di mana seluruh pembiayaan SDM, peralatan, dan consumable seluruhnya dari subkontraktor, perhitungannya bagaimana? Mungkin ini silakan untuk Bapak Peter.
Ya, boleh diulang lagi Mbak Cahya ya, sekali lagi Mbak. Ya, untuk perlakuan sistem subkontraktor, yang di mana seluruh pembiayaan SDM, peralatan, dan konsumabel seluruhnya dari subkontraktor, perhitungannya bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Cahya. Jadi begini Bapak Ibu, untuk apakah nanti itu kan kita dari Pertamina akan menyerahkan pekerjaan ini ke Bapak ya. Apakah pekerjaan itu nanti akan ada subkonnya atau nanti Bapak yang mengerjakan sendiri, itu adalah sepenuhnya urusan dari vendor ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah nilai TKDN itu berlaku kepada Bapak gitu sebagai yang penerima pekerjaan dari PT Pertamina atau anak perusahaannya. Jadi tetap perlu dilakukan perhitungan TKDN. Untuk perhitungan TKDN-nya tadi juga sudah disampaikan ya, untuk peralatan kerja itu bisa dihitung berdasarkan dimiliki siapa yang mengerjakan, dan juga alatnya dibuat dari mana, di dalam negeri atau luar negeri. Nanti itu akan dilihat ya, persentasenya apakah 100%, 75%, atau proporsional. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi ya, semuanya tetap dikenakan TKDN, itu Mbak Cahya. Baik, terima kasih. Masih untuk Bapak Peter nih. Ya. Putra Kencana ini untuk pekerjaan di Pertamina hanya jasa ongkos angkut BBM dari ISG Surabaya ke lokasi-lokasi ditunjuk. Ya. Apakah juga harus menggunakan TKDN ini? Betul, Mbak Cahya, tetap menggunakan TKDN ini ya. Jadi kalau misalnya karena jasa pengangkutan ini adalah yang langsung berhubungan dengan alat atau jasa yang dikerjakan, jadi akan termasuk dalam material kerja ya. Jadi material kerjanya dihitung jadi perusahaan yang mengerjakan itu apakah sahamnya 100% punya Indonesia ya, dan juga itu untuk mobil tangkinya itu dibuat di mana. Nah, itu yang perlu dicek untuk diverifikasi atau menyampaikan nanti di form A4 ya di jasanya. Begitu Mbak Cahya. Baik, terima kasih Bapak Peter. Pertanyaan berikutnya ini dari PT Cakra Buana Berkah Cilacap. Material apa saja yang bisa dihitung TKDN-nya apabila barang-barang yang kami pasok pembelian barangnya dari marketplace? Silakan mungkin Bapak Fahmi bisa bantu menjawab. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari PT Cakra Buana Berkah Cilacap terkait dengan material apa saja yang bisa dihitung untuk barang-barang yang pembeliannya di marketplace ya. Kalau untuk pembelian dari marketplace itu, yang pertama dipastikan dulu material yang akan digunakan itu apakah masuk ke dalam kategori ABL atau tidak. Apabila masuk ke dalam kategori ABL, itu tidak bisa dilakukan pembelian di marketplace. Tapi di luar dari kategori ABL, itu bisa dibeli di marketplace. Dan yang pertama untuk mengecek nilai TKDN itu, misalnya kita contohnya membeli flange di marketplace. Nah, itu kita cari lagi di website P3DN untuk flange tersebut dan produksi mana, apakah ada nilai TKDN-nya di website P3DN. Apabila ada, itu bisa dimasukkan nilai persentase TKDN-nya. Tapi apabila tidak ditemukan di website P3DN, berarti itu nilai TKDN-nya 0. Jadi seperti itu, Mbak Cahya. Baik, terima kasih Bapak Fahmi. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Ibu Vera mungkin ya, dari PT Samugara Artajaya. Bagaimana kami mendapatkan agar kami ini punya kualifikasi? Ini mungkin kualifikasi untuk perhitungan TKDN-nya mungkin ya Mbak Vera ya. Ya, baik. Makasih Mbak Cahya. Terima kasih atas pertanyaannya PT Samugara ya. Jadi bagaimana tadi untuk mendapatkan kualifikasi tentunya tadi harus memiliki sertifikat verifikator dari Migas. Jadi Bapak Ibu dapat mendaftarkan verifikasi untuk terkait ini ke Migas sehingga nanti didapat contoh sertifikat ya yang sudah saya sampaikan di awal. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat tersebut setelah mengikuti proses training dan nanti ujiannya di sana. Nanti ada nama Bapak Ibu, kemudian pencantuman perusahaan dan juga ruang lingkup yang Bapak Ibu dapat lakukan untuk melakukan verifikasi dengan dinyatakan bukti lulus
dan bersertifikat berlaku selama 3 tahun. Begitu, Mbak Cahya. Baik, terima kasih Ibu Vera. Selanjutnya ini pertanyaan dari nggak ada namanya nih ya. Baik, material apa saja yang tercantum di dalam TKDN? Apakah material sipil dan aksesoris seperti pintu dan lain-lain juga masuk ke dalam perhitungan TKDN? Silahkan mungkin Bapak Peter bisa bantu menjawab. Iya, jadi tadi pertanyaannya adalah asing ya. Jadi sejauh mana kepemilikan perusahaan yang dimiliki perusahaan asing mempengaruhi perhitungan TKDN jasa. Ya, terima kasih Pak Cindy Adinata dari PT Wilson. Jadi perhitungan jasa, balik lagi ya, jadi balik jasa itu ada 2 ya, ada tenaga kerja, alat kerja, dan perusahaan tersebut yang mengerjakan itu dimiliki oleh perusahaan dalam negeri atau luar negeri. Kalau tadi pertanyaannya dimiliki oleh pihak asing, ya kalau sepenuhnya dari pihak asing berarti luar negeri dan dalam negerinya itu ya 0 ya, berarti itu 0. Tapi kalau misalnya dimilikinya itu berapa persen ya komposisinya, nanti itu yang dilihat adalah persentase saham yang dimiliki oleh dalam negeri. Nah, itu yang menjadi nilai persentase dari TKDN jasa. Kalau misalnya dia 0 ya berarti langsung saja dibuat TKDN-nya 0. Begitu Mbak Cahya. Baik, terima kasih Bapak Peter atas jawabannya. Selanjutnya ini dari Ibu Lia dari PT Rahma Istana Sejahtera. Untuk acuan persentase TKDN barang, jika terdapat pada website Kemenperin, apakah boleh dihitung sendiri dan apakah diterima oleh panitia pengadaan jika dilakukan perhitungan sendiri? Silakan mungkin Bapak Hafid bisa bantu menjawab. Ya, terkait dengan apabila tidak ada di website Kemenperin, jadi basisnya adalah administrasi ya. Jadi semua yang sudah memiliki sertifikat akan ada di website Kemenperin. Jadi kalau memang tidak ada, sebaiknya dinolkan saja. Termasuk self assessment untuk saat ini belum bisa kami terima ya untuk di proses pengadaan. Jadi tetap dalam perhitungan atau yang nanti disampaikan pada form A3 atau form A4 atau form A5 terkait barang bisa dituliskan 0 saja terkait itu. Mungkin kembali menjawab yang tadi ya, agak terputus-putus infonya terkait dengan apa ini barang wajib. Jadi barang wajib bisa dilihat dari persyaratan dari dokumen lelang saja. Kalau memang dipersyaratkan, jadi ikuti sesuai dengan barang wajib yang dipersyaratkan. Namun jika tidak, sebenarnya bisa dicari juga di website P3DN ya. Jadi nanti akan terlihat berapa sih persentase TKDN-nya dengan jika kategorinya TKDN plus BMP lebih dari 40%, maka otomatis itu dapat dikategorikan sebagai barang wajib. Mungkin tadi ada pertanyaan terkait BMP itu apa ya, cuma mohon maaf belum kita publish. Itu adalah bobot manfaat perusahaan. Itu dinilai dari oleh sertifikat ini ya, apa ini, SI atau Sukovindo yang ditunjuk pemerintah untuk juga melakukan sertifikasi dari produk di bawah Kemenperin. Jadi seperti CSR yang disampaikan oleh perusahaan itu seberapa, jadi menempelnya ke perusahaan ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hafid atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Cindy Adinata, PT Wilson Property Advisindo. Sejauh mana kepemilikan perusahaan yang sebagian dimiliki oleh pihak asing mempengaruhi perhitungan TKDN jasa? Mohon contoh simulasinya. Mungkin Bapak Peter bisa bantu menjawab. Ya, Mbak Cahya. Jadi yang seperti disampaikan ya tadi, jadi contohnya adalah untuk misalnya nih contohnya adalah sewa crane ya. Jadi sewa crane itu
alatnya ini sudah pasti dibuat di luar negeri. Nah, cuman ternyata perusahaannya itu dimiliki oleh gabungan dari luar negeri dan dalam negeri. Contohnya misalnya dia luar negeri, berarti langsung TKDN-nya 0 ya. Tapi kalau misalnya dia adalah komposisi 50-50 atau 25-75 atau 30-70, nah itu langsung dimasukkan saja nilai TKDN yang dimiliki oleh dalam negeri tersebutnya. Misalnya dia PTA dan PTB, misalnya PTA itu adalah luar negeri, B adalah dalam negeri, yang PT ya komposisi sahamnya si PTB saja yang akan ditaruh dalam TKDN jasa. Begitu, Mbak Cahya. Baik, terima kasih Bapak Peter atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah dalam proses pengadaan barang, seandainya barang tersebut materialnya 100% dibuat atau diproduksi di negara pembuat barang tersebut atau import, bagaimana cara nilai TKDN-nya? Mungkin Bapak Fahmi bisa bantu menjawab. Oke, baik. Saya bantu menjawab terkait pertanyaan pengadaan barangnya itu seandainya material itu 100% dibuat dan diproduksi di luar negeri ya. Yap. Jadi udah dapat dipastikan kalau seandainya diproduksi dan dibuat di luar negeri itu pasti TKDN-nya itu 0. Jadi ada 0% untuk TKDN-nya. Dan untuk memastikan kembali lagi bisa kita cek di website P3DN-nya itu apakah di sana ada apa enggak gitu. Jadi kalau sana memang enggak ada bisa dipastikan itu adalah 0. Jadi seperti itu Mbak Cahya. Terima kasih. Terima kasih. Ini masih pertanyaan buat Bapak Fahmi ya. Material apa saja yang tercantum di dalam TKDN? Apakah material... Oh, ini mungkin tadi udah sempat terjawab ya. Mungkin kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Disto dari PT Duta Flow Hydraulic. Yang mengeluarkan sertifikat TKDN, apakah hanya DEP Perindustrian atau PT Surveyor atau Sukovindo? Apabila ada produk atau perusahaan yang memperoleh sertifikat TKDN dari PT Surveyor dan PT Sukovindo, apakah barang tersebut sudah otomatis masuk dalam daftar inventaris barang atau jasa dalam departemen? Mungkin bisa bantu dijawab, Bapak Hafid. Ya, izin menjawab terkait hal itu. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan juga, sebenarnya ada dua ya, bisa dari Kemenperin berupa ini ya, sertifikat yang ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan juga muncul di website P3DN, atau dua dari Migas yang muncul di buku APDN. Cuma untuk di bisnis CNT kita fokusnya di terkait dengan Kementerian Perindustrian, artinya sertifikat yang dikeluarkan oleh Sertifikat Perindustrian. Bagaimana kaitannya dengan SI dan Sukovindo? Jadi yang melaksanakan proses verifikasi ya, verifikasi terkait produk ya, terkait produk itu ditunjuk hanya SI dan Sukovindo. Jadi pelaksana verifikatornya dari satu produk sampai dengan terbitnya sertifikat, ini di awal ya, di luar proses pengadaan. Itu dari SI dan Sukovindo. Tapi yang menandatangani atau mengesahkan adalah dari Kementerian Perindustrian. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Hafid. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk hari ini. Langsung saya bacakan. Ini tanpa nama juga nih. Apabila dalam list pengadaan barang itu contohnya ada 100 item. Apakah ke 100 barang tersebut harus dimasukkan ke form A3 dan apabila ada beberapa barang, contohnya sekitar 45 barang tidak terdaftar sertifikatnya di situs Kemenperin, apakah persentase TKDN-nya tidak dihitung atau diinput 0% pada form A3-nya? Mungkin silakan Bapak Fahmi untuk mengakhiri pertanyaan terakhir ini. Oke, baik. Saya akan jawab pertanyaan yang tadi sudah dibacakan Mbak Cahya terkait dengan 100 item ya. Jadi jika ada 100 item pada pekerjaan tersebut, itu harus dimasukkan semua 100 itemnya. Jadi kita bisa tahu rincian item apa-apa aja di dalam pekerjaan tersebut, walaupun yang tadi disebutkan ada 45 barang, nggak ada nilai TKDN-nya gitu ya. Jadi walaupun kita udah cek 45 barang, udah kita cek di website 3DN itu nggak ada, berarti kita masukannya nilainya 0.
Jadi clear seperti itu sih, jadi harus dimasukkan semua untuk semua item pekerjaannya, walaupun dia nilainya 0. Jadi begitu sih Mbak Cahya, terima Baik, kasih. terima kasih Bapak Fahmi, mungkin sudah terjawab ya, jadi semua barang-barangnya silahkan dicek dulu nih di situs P3DN-nya. Bisa diisi 0% ya Pak, kalau misalkan tidak ada di situs P3DN-nya ya. Iya betul, masukin 0%. Baik, terima kasih Bapak Hafid, Ibu Vera, Bapak Peter, dan Bapak Fahmi telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para mitra kerja dan Ibu Iren selaku manajer LCUM. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk materi yang disampaikan. Semoga para mitra kerja juga sudah lebih memahami ya terkait TKDN untuk proses pengadaan barang dan jasa maupun pelaksanaannya di lingkungan pekerjaannya. Baik, nantinya untuk materi bisa diakses melalui Google Drive. Untuk link Google Drive sudah terlihat di chat box sebelah kanan layar Bapak Ibu. Kami mengingatkan juga untuk yang belum mengisi absensi sosialisasi hari ini, linknya juga berada di chat box, silahkan diakses. Dan jangan lupa saya mengingatkan untuk mendownload aplikasi My Pertamina pada smartphone Bapak Ibu semuanya. Baik, demikian serangkaian acara sosialisasi selama 2 hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk proses pengadaan barang dan jasa maupun pelaksanaan pekerjaan Bapak Ibu semua. Semoga kedepannya semakin bersinergi dalam membangun Pertamina yang kita cintai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Procurement Support, fungsi IT PT Pertamina Patraniaga, dan seluruh panitia, dan juga para narasumber dari fungsi HSSE yang kemarin memberikan materi, dan juga fungsi LCUM PT Pertamina Patraniaga, sehingga terlaksananya sosialisasi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya selama acara berlangsung. Sampai jumpa di sosialisasi lainnya. Saya akan juga tutup dengan sebuah pantun. Makan nasi padang di siang hari, paling enak minumnya sirup stroberi. Cukup sekian sosialisasi 2 hari ini. Kapan-kapan kita bertemu kembali. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.